Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wah, Muhammad Adnan Alwafi dari kelompok G, kata A dan bebas yang penting selesai. Nah, saya bersama teman saya. saya Mas Rohman, NRP terakhir 061. Nah, kami mengerjakan tugas G02 ini untuk Prokjar. Nah, jadi pada tugas kali ini ada dua yang diberikan, yaitu pertama G02A, di mana kami disuruh membuat webcam web app. Tujuannya itu menampilkan webcam dari HTTP server, lalu dikirim frame tersebut via UDP secara real time. Nah, komponen utamanya adalah server HTTP server.py ini, yang dimana berfungsi untuk melayani frame dari get frame dari webcam dengan dukungan switching kamera. Nah, yang kedua itu ada klien index HTML dan klien app.js, itu adalah web UI dengan dropdown pemilihan kamera dan tampilkan frame dari HTTP server. Lalu yang ketiga itu ada dari UDP server.py, di mana dia itu nge-fetch frame dari HTTP di chunk baru dikirim via UDP. Dan yang keempat ada UDP receiver, di mana dia menerima UDP package, di reassemble, di decode, lalu di display frame-nya. Yang kelima, server utils-nya ini helper function untuk proses dan compress frame. Lalu tugas kedua yang diberikan adalah browser window mirror. Tugasnya apa? Kita membuat aplikasi mirroring yang sederhana seperti aplikasi ClassPoint, di mana guru bisa nge-share window atau tab dari browser, lalu browser mengirimkan frame JPEG ke HTTP server, lalu UDP sender mengambil frame dari HTTP server, lalu di broadcast kepada student receiver. Komponen utamanya itu, yang pertama adalah HTTP server.py ini, yang dimana dia merupakan raw socket HTTP server dengan endpoint wajib get slash untuk halaman teacher, post untuk upload JPEG, get frame untuk mengambil frame baru, lalu get stats untuk monitoring. Yang kedua ada pada client index HTML dan app.js. Sama seperti yang tugas sebelumnya, itu untuk tombol start atau stop sharing window menggunakan navigator media device get media display, lalu dia mengcapture ke canvas, encode JPEG, di-upload ke post upload frame. Yang ketiga adalah server sender py, di mana tugasnya itu adalah nge-fetch frame dari localhost port 8000/frame, lalu dicang dan dikirim via UDP. Dan terakhir ada si UDP receiver, di mana ia tugasnya menerima paket UDP, lalu diassemble, didecode, lalu menampilkan hasil mirroringnya. Untuk tugas pertama, kodenya seperti berikut. Kepada Mas Rio, dipersilakan. Oke, izin melanjutkan. Jadi yang pertama kita ke utils terlebih dahulu ya untuk yang G02A. Di mana di sini ada dua fungsi yang menjadikan dia helper function untuk uh, apa namanya? Untuk fungsionalitas yang ada di HTTP server, yaitu yang pertama ada proses frame yang dia itu mereduksi resolusinya untuk menjadi 640 kali 360 untuk file JPG-nya agar tidak terlalu besar. Dan kemudian kita menggunakan CV2 untuk menambahkan placeholder text di di JPG-nya yang menunjukkan waktu dari frame tersebut diambil dari si kameranya. Kemudian di return datanya sebagai frame-nya. Kemudian untuk fungsi kedua yaitu compress frame ini digunakan untuk mengkompres data frame yang diperoleh dari kamera agar saat pengiriman di UDP dia itu tidak mengirimkan seluruh data JPG-nya dalam bentuk file asli, karena hal tersebut akan memboros si bandwidth dan juga si throughput-nya akan berkurang. Jadi kita mengurangi dia dengan parameternya ada di quality. Nah, di quality ini nilai nilai defaultnya adalah 45, namun kita set menjadi 30 di nanti di HTTP servernya, karena berdasarkan percobaan dari kami dengan kualitas 45 ini terlalu nge-lag dan menurunkan FPS dari FPS target kita yaitu 8. Seperti itu. Untuk compress frame ini juga menggunakan CV2. Udah sih, gitu aja. Terus mungkin lanjut ke HTTP server dan
Oke. Di HTTP server ini kita mungkin scroll ke bawah aja, langsung scroll dulu dan ke bawah sampai di fungsi start kamera aja. Oke, di sini di start kamera ini dia menginstalasi kamera yang akan digunakan eh, menggunakan itu ya apa self open kamera, fungsi open kamera itu di atasnya lagi, yang dimana open kamera ini dia akan merujuk kepada kamera yang akan digunakan dalam aplikasi, yang dimana defaultnya di sini indeksnya itu adalah 1. Nah, kenapa 1? Sebenarnya bisa 0 ataupun 1 ya, tergantung dari si laptop atau mesinnya itu mempunyai berapa kamera aja yang bisa digunakan. Namun karena untuk kasus di laptop saya, karena kamera 0 itu tidak ada, maka saya set dari awalnya itu menjadi indeksnya 1 seperti itu. Nah, kemudian di sini ada juga fungsi switch kamera yang akan switch kameranya berdasarkan indeksingnya itu sama kayak open kamera tadi. Mungkin scroll ke bawah dan ke bawah lagi. Nah, oke. Nah, di sini ada fungsi get frame. Nah, get frame ini itu digunakan untuk mendapatkan frame dari kamera dalam satu waktu tertentu, yang dia itu akan mengirimkan datanya itu ke halaman webnya, dan juga nantinya akan digunakan sebagai perantara untuk dikirimkan ke UDP. Jadi di sini setiap detik setiap kameranya mengambil frame sebanyak berapa ya? Itu ada di di self flash capture time-nya itu dia dibagi menjadi FPS upper bound. Nah, di sini FPS upper bound ini saya set menjadi 15 karena dalam eksperimen kami dengan target FPS hanya dengan 8, FPS yang dicapai itu tidak akan mencapai 8, melainkan hanya akan setengahnya. Itu karena berdasarkan analisis dari kodenya juga, ini dia akan menjadi bottleneck karena memanggil fungsi yang berulang-ulang dan juga kompresi dari framenya itu membutuhkan waktu. Maka di sini kami akali agar dia FPS-nya menjadi kurang lebih 8 FPS, itu kami naikkan si target FPS-nya itu menjadi FPS upper bound-nya, yaitu di 15 FPS. Nah, kemudian untuk agar saat kamera dimatikan dia tetap menampilkan sebuah frame yang frame yang statis, maka kita menggunakan latest frame yang dia itu dapatkan dari pemanggilan terakhir si kompres frame yang dikompres, yang dimasukkan ke dalam self latest frame tersebut, dan di track menggunakan last capture time-nya itu berapa, seperti itu. Melanjut ke bawah. Ke bawah lagi, handle client mungkin. Ya, di handle client ini di metode. Nah, di handle client ini ada ini ya, metode get itu untuk path slash itu untuk indeks HTML, di mana dia akan nge-serve static file HTML-nya biasa. Kemudian untuk FJS juga sama, dia akan serve static file untuk FJS untuk keperluan di websitenya. Terus ada slash frame. Nah, slash frame ini digunakan untuk mendapatkan frame di waktu tertentu berdasarkan parameter get, yaitu T. Di situ kalau misal frame-nya itu enggak ada, maka dia akan mereturn kode 500 atau internal server error. Sedangkan kalau ada, maka dia akan mengirim send response dengan HTTP status code-nya 200 dan mengirimnya sebagai content type-nya adalah image/jpeg. Terus kemudian ada lagi path-nya yaitu stats, di mana dia akan dari server ini dia akan memberikan status seperti FPS-nya berapa, targetnya berapa, average FPS-nya yang didapat dari servernya ini berapa, dan lain-lain. Terus kemudian di sini ada metode untuk yang post, yaitu path-nya slash kamera. Ini untuk membuka dan nge-switch kamera yang akan digunakan, seperti menggunakan kamera 0 atau kamera 1 yang itu sudah dihandle di fungsi-fungsi yang tadi, yaitu di switch kamera. Mungkin kita bisa lanjut ke UDP ya, UDP sender. Nah, di UDP sender ini pertama kita membuka komunikasi UDP-nya itu di port 5005, jadi berbeda dengan tadi yang HTTP tadi di 8000, di mana dia akan nge-fetch dari dari si frame yang sama itu dari yang endpoint yang slash frame tadi menggunakan get method itu di fetch dari sini juga. Jadi komunikasi utama itu ada di HTTP server, dan UDP sender itu hanya mendapatkan frame yang didapatkan melalui konten yang dikirim dari endpoint HTTP slash frame. Kemudian lanjut ke bawah.
Nah, di sini kita melakukan chunking data di mana maksimalnya itu di split gitu ya. Jadi di split datanya, kemudian untuk mengirimnya itu menggunakan apa namanya? Menggunakan apa sih namanya ini? Sebentar. Menggunakan paket format yang telah ditentukan di apa namanya di PDF-nya ya. Itu dia ada empat komponen, ada lima ya, ada lima, yaitu ada frame ID, chunk ID, total chunk, payload length, sama ada payload. Nah, itu disusun melalui struct.pack ini ya, sebagai header formatnya itu udah didefinisiin di awal program. Terus kemudian desain ke UDP IP dan UDP port yang udah didefinisikan sebelumnya juga, dan di track time-nya. Selebihnya itu sama aja karena dia juga nge-track si UDP ini bakal ini memberikan status juga, nanti ada di sisi terminalnya dia akan memberikan apa namanya FPS-nya berapa, terus paket yang dikirim berapa, terus sama size-nya itu berapa, seperti itu. Mungkin kita bisa lanjut ke UDP receiver. Nah, di UDP receiver ini sebenarnya juga nge-receive si UDP-nya. Nah, karena si tipe UDP-nya ini seperti yang dijelaskan dalam PDF-nya itu, dia sifatnya sifatnya itu fire and forget ya. Jadi dia tidak menggunakan ACK sama sekali, melainkan dia hanya nge-track si frame-nya yang didapat pada saat itu juga itu ada berapa. Nah, di sini juga menggunakan sebenarnya kebalikan dari yang UDP sender tadi, di mana dia melakukan unpacking dengan format yang sama yang seperti di UDP sender. Kemudian ditampilkan menggunakan CV2. Saya ke bawah. Nah, dia bakal menggunakan CV2 dengan mendekode si paket yang udah dikirim dari UDP sender. Kemudian ditampilkan dalam ini ya, apa namanya? Dalam window yang dibuka nanti setelah si file ini dijalankan, seperti itu. Dan juga ini di UDP servernya dia juga ada statusnya, yaitu stats statistiknya, yaitu frame per secondnya berapa, active frame, dan juga ada paket per secondnya berapa. Mungkin penjelasan kodenya itu aja, mungkin kita bisa lanjut ke ini ya, demonya, mungkin Abdan. Baik. Jadi untuk demonya yang pertama ini Gen02A itu seperti ini. Jadi yang pertama saya akan menyalakan HTTP server deploy dulu. Nah, jadi ketika HTTP server deploy ini nyala, ini bisa kita lihat di localhost 8000. Nah, pada kamera pertama ini dia menggunakan infrared dari laptop saya ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini dia average FPS-nya, size-nya, dan frames-nya. Nah, ketika kita klik yang kamera 0, dia akan menggunakan kamera saya yang asli. Nah, lalu kita bisa juga saya demoin yang UDP. Nih, dia target FPS 8, paketnya 8. Begitu kita lihat, nah, maka otomatis average FPS-nya jadi 8. Nah, di sini baik yang kamera infrared maupun kamera yang biasa ini bisa juga ya, keduanya sama-sama bisa. Dengan size yang tentu saja sesuai dengan ukuran, yaitu di bawah 100.000. Nah, next apabila kita dari si receiver atau dari si pengguna,
akan seperti ini. Jadi penggunanya bisa melihat, misalkan ini para klien ya, dan di sini juga kita bisa lihat nih UDP receiver, framesnya, dan statistiknya. Ketika saya mengganti videonya jenisnya dari receiver pun juga sama, dia akan mendapatkan yang sama dengan sini. Baik, itu adalah demo untuk yang pertama. Selanjutnya, Oke, mungkin untuk selanjutnya ya. Ini untuk G02B. Nah, di sini untuk G02B ini ada UDP-nya, part UDP-nya juga, tapi karena esensial dari UDP sender sama receiver yang ada di G02B sama G02A ini kurang lebih sama, maka mungkin hanya dibahas sekilas saja. Namun kami di sini fokusnya ada di app.js dan juga HTTP servernya. Nah, yang pertama kita ke app.js dulu ya. Jadi di sini untuk teknik yang sama kayak yang tadi, di mana kita itu menurunkan JPEG quality-nya menjadi 0,3. Ini karena hasil eksperimen kami juga di 0,3 itu dia lebih stabil dan tidak ada frame yang nge-freeze dan lain sebagainya. Kemudian untuk capture FPS-nya di set menjadi 8 dan untuk sisanya kurang lebih sama. Mungkin scroll ke bawah. Hop. Oke. Nah, di sini dia juga untuk pengambilan ininya ya, apa namanya, screen untuk share screen-nya itu dia memaksimalkan di constraint apa di konstanta yang diberikan di ini tuh di 1280 untuk horizontalnya. Nah, di sini dia di scale-nya itu di scale to max menggunakan fungsi yang atas itu. Dia di scale terus kemudian apa namanya? Dia menyesuaikan untuk rasionya agar saat pengiriman JPEG-nya nanti itu dia tidak pecah ataupun tidak ini juga apanya tidak menjadi jelek gitu. Nah, kemudian di sini juga dia mengambil informasi statsnya itu dari HTTP itu menggunakan itu ya, endpoint slash stats itu dengan opsi cache no store. Nah, ini tuh untuk mencegah karena kita mengambilnya itu berulang kali ya untuk slash stats apa untuk endpoint ini supaya dia tidak ada caching-nya, maka kita memberikan si HTTP header-nya itu ada cache no store itu. Nah, kemudian data itu ditampilkan di halaman websitenya. Mungkin ke bawah lagi. Nah, ini ada stop sharing. Nah, ini tuh stop sharingnya itu digunakan pada saat kita mengklik tombol stop sharingnya. Nah, di sini dia itu meng-clear interval untuk si ini ya, mirror timer dan upload timernya juga. Kemudian untuk display stream, nah di sini kita menggunakan display stream untuk menggunakan apa namanya, untuk mendapatkan si share screen-nya itu menggunakan API yang sudah disediain dari browser ataupun JavaScript, yaitu menggunakan media devices. Kemudian dia display streamnya di set menjadi 0 dan tracknya tuh di stop untuk menstop si videonya seperti itu. Dan ke bawah lagi. Oke, nah di sini ada fungsi upload current frame. Nah, ini didapatkan dari tadi ya, apa di media devices API-nya itu apa namanya, frame yang saat ini dengan FPS yang udah kita set yaitu 8 FPS itu kita nguploadnya itu alurnya itu dari media devices dari API-nya kita draw ke canvas, baru kemudian canvas itu dikonversikan ke JPEG. Nah, JPEG itu yang dihasilkan dari canvas itu dikirim ke HTTP yang kemudian nanti dikirimkan ke UDP itu tadi menggunakan blob ya, nanti jadi dikirimnya itu menggunakan blob. Jadi di sini peran app.js ini tuh kebalik sama yang tadi ya G02A, di mana di G02A itu untuk serving buat kamera dan lain sebagainya itu ada di HTTP server. Sedangkan untuk yang G02B ini serving gambarnya itu dilakukan dari sisi front end atau sisi JavaScript-nya, dan untuk Python itu hanya sebagai relay aja seperti itu. Mungkin ke bawah. Nah, bisa dilihat di situ untuk uploadingnya itu menggunakan post ya, post method di endpoint upload frame. Jadi dia content type-nya ada image slash JPEG dengan isi header-nya itu adalah bloknya si frame yang di-upload. Terus kemudian saya coba ke bawah lagi. Nah, mungkin di sini ya, di start sharing Kak, agak bawah lagi. Hop. Nah,
Di start sharing ini untuk mendapatkannya itu kita menggunakan itu ya di navigator.mediadevices.getDisplayMedia. Nah, di sini kita hanya mengirimkan video saja tanpa mengirim audio, makanya di audionya di optionnya kita false. Kemudian frame rate-nya karena kita menginginkan 8 fps, kita set frame rate-nya menjadi capture fps di opsi videonya seperti itu. Kemudian untuk menampilkannya agar tampil di bukan di canvas tapi di video, di tag video di HTML-nya tuh kita mengganti local preview ya dengan src objeknya itu menjadi display stream. Nah, nanti itu display stream ini dia yang akan menunjukkan frame-frame aslinya, sedangkan yang nanti ada Windows sebelahnya itu yang apa yang dikirimkan dan didapat dari HTTP server. Kemudian kurang lebih itu aja untuk app.js. Mungkin kita bisa lanjut ke HTTP server. Nah, untuk HTTP server ini sebenarnya kurang lebih sama. Mungkin kita bisa scroll ke bawah lagi sampai fungsi get frame ya. Handle get frame itu atas ke atas sedikit. Nah, oke. Jadi kurang lebih itu sebenarnya sama ya. Dia itu akan mencoba untuk menerima handle get frame ini menerima block file yang didapat dari block objek yang didapat dari frontend di app.js-nya. Kemudian dia itu akan mengirimkannya kembali ini untuk endpoint ini ya slash frame. Dia mengirimkannya sebagai image slash jpg. Nah, di sini tuh tidak ada penggunaan CV2 karena ini itu benar-benar yang didapat dari si front-end-nya langsung dikirimkan kembali melalui HTTP server. Jadi HTTP server ini digunakan hanya sebagai relay seperti itu. Yang ke bawah. Nah, ini untuk handle upload frame ini yang digunakan dari sisi app.js untuk mengupload si frame-frame di waktu tertentu. Di mana kita akan memvalidasi terlebih dahulu si konten length-nya menggunakan si HTTP header-nya itu. Kalau semisal dia kosong ataupun melebihi batas itu, maka dia akan mereturn error 400. Kalau konten length-nya nggak ada. Sedangkan kalau konten length-nya itu 0 atau konten length-nya itu melebihi batas maksimal frame bytes-nya yaitu kurang lebih 100.000, ya 100 ribuan, 100.000 byte itu dia akan nge-return error 413. Kemudian kita cek apakah konten type-nya itu image slash jpg. Kalau tidak image slash jpg, dia akan nge-return 400 juga. Kemudian setelah pengecekan tadi, ketiga pengecekan tadi, dia akan memecah si si image-nya ini menjadi beberapa chunk menggunakan itu ya chunk-nya itu. Jadi dia dipecah-pecah menjadi 4096 chunk byte-nya. Kemudian dikirimkan dengan teknik yang sama seperti yang di G02A, yaitu dia akan nge-reserve latest frame-nya beserta time-nya yang paling terakhir itu semisal si search lane itu di stop seperti itu. Ke bawah ke stats. Nah, di stats ini dia juga akan menampilkan ada uptime-nya berapa, upload-nya berapa, upload FPS-nya, frame yang terupload dan yang terserve, kemudian last upload MS-nya dan juga frame size-nya yang terakhir itu ada berapa. Nah, ini itu didapatkan nanti di HTTP endpoint itu stats. Mungkin kita ke bawah. Nah, sini ada beberapa endpoint ya seperti tadi yang kayak di G02A yaitu serving untuk index.html, kemudian ada app.js dan ada frame untuk mendapatkan frame terbaru ya. Kemudian stats untuk mendapatkan status terbaru, dan untuk post itu ada slash upload frame, ini digunakan untuk mengupload si frame-nya menggunakan function yang tadi handle upload frame. Dan mungkin bawa lagi. Oh udah, ternyata cuma itu aja. Nah, kemudian yang UDP sender ini mungkin kita bisa ini ya buka filenya aja. Nah, kurang lebih itu sama ya kayak yang tadi G02A. Nggak ada bedanya juga sebenarnya, cuma berbeda di FPS-nya aja. Di sini FPS-nya kita set dia 8, sedangkan yang tadi itu udah di 15 karena somehow pengaksesan share screening ini lebih cepat daripada kamera ya, karena mungkin dalam G02B ini dia tidak menggunakan fungsi tambahan untuk memproses si file JPG yang dikirim dari browser seperti itu. Dan untuk UDP receiver nantinya juga kurang lebih sama. Jadi mungkin selanjutnya aku kembalikan ke Ahdan untuk demo.
Baik, terima kasih. Nah, jadi kami akan mendemokan UDP server G02B ini ya. Nah, yang pertama tentu saja saya akan mendemoin si HTTP server ini. Nah, begitu HTTP server nyala, ini ada listening di 8000. Nah, saya buka localhost 8000. Astagfirullahaladzim. Nah, di sini ini kan app Jazz-nya ya. Nah, bisa saya klik start sharing window. Nah, ini sebenarnya saya bisa milih antara mau tab window yang mana aja atau entire screen. Nah, misalnya saya pilih entire screen pertama. Nah, dari sini bisa terlihat nih ada pergerakan. Misalnya saya gerakin ini juga bisa. Nih. Nah, lalu ini kan frame surf. Nah, ketika sudah stop, jadi frame surfnya ada nih, foto terakhir, frame terakhir. Nah, lalu bisa saya nyalain UDP. Nah, di sini bisa kita lihat ini frame-nya ada 8. Baca berikut dengan throughputnya sebegitu berikut. Jika kita lakuin anggaplah entire screen. Nah, dari yang awalnya cuma 1 sekarang bisa sampai 8. Sama seperti yang tadi, ini kita bisa tes. Ini dia lebih lancar. Lalu yang terakhir itu, ini saya nyalain aja dulu bentar. Saya biarkan nyala. Ini yang terakhir itu ada dari si klien. Nah, kalau dari klien mereka akan melihat seperti ini. Nah, seperti berikut. Jadi misalnya saya buka ini. Nah, dia ini bisa ngelihat apa yang saya kirimkan di sini. Ketika saya klik stop sharing, nah ini akan memberikan frame terakhir yang ada di sini. Nah, apabila misalkan weblah saya ngebuka Chrome tab Markdown ini PDF, otomatis dia akan pergi ke sini. Nah, dari sini kita juga bakal bisa ngeliat ini. Misalnya ke Markdown. Nih, jadi para presenter bisa memberikan presentasi layarnya kepada klien. Baik, cukup itu aja ya dari kami kelompok kata ah dan bebas yang penting selesai. Saya Muhammad Al-Wafi dan teman saya. Saya Mas Rohman. Sekian, terima kasih dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.